같이 올라가자 하늘 위로. All I wanna do is keep giving you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ramadhani, DP 16010710723 dari kelompok 5. Di sini saya standar costing. Pengertian dari standar costing itu sendiri. Standar cost atau biaya standar adalah biaya yang telah ditetapkan di awal untuk memproduksi sebuah atau beberapa unit barang di dalam kurun waktu tertentu. Dan biaya ini adalah suatu biaya yang sudah direncanakan dan diharapkan akan terjadi di kurun waktu tertentu. Meskipun pada kenyataannya sering berbeda dengan biaya aktual yang terjadi, di mana perbedaan itu nantinya akan dikenal sebagai varians. Biaya standar dijadikan acuan atau batasan dalam perhitungan biaya. Acuan seperti ini lazimnya digunakan pada biaya produksi yang meliputi biaya standar bahan baku langsung, biaya standar tenaga kerja langsung, dan biaya standar overhead pabrik variable. Yang pertama itu standar bahan baku. Contohnya, jika kita membuat satu unit produk X, itu dibutuhkan 5 kilo bahan dengan harga standar per kilo yaitu 100. Jadi untuk mencari standar bahan baku itu 5 kilo dikali 100 dapat 500. Untuk standar BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, itu contohnya apabila kita membuat satu unit itu dibutuhkan 3 jam pengerjaan dengan tarif standar per jamnya itu 300, maka standar upah per unitnya itu 3 dikali 300 jadi 900. Sedangkan standar BOP itu dapat dicontohkan untuk menghasilkan satu unit produk itu dibutuhkan jam kerja 3 jam dengan tarif 250. Maka BOP standarnya itu 3 dikali 350 dapat 750. Jadi standar harga pokok produksi per unitnya itu kita tambahkan semuanya standar bahan baku langsung, BTKL, BOP, jadi dapatlah 2150. Jadi jika kualitas dan harga input yang terjadi melebihi standar yang telah ditetapkan oleh manajemen, itu maka manajemen harus memperhatikan apakah perhatian dari manajemen itu akan terarah pada perbedaan harga atau kuantitas tersebut, dan memfokuskan pada usaha-usaha ke arah perbaikan. Selanjutnya itu kegunaan biaya standar. Yang pertama untuk menetapkan anggaran. Yang kedua untuk mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Lalu yang ketiga itu menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Yang keempat menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Yang kelima itu menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Selanjutnya hubungan antara standar costing dengan anggaran. Biaya standar itu berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran. Namun pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya itu penentuan jenis standar. Itu ada 3 penentuan. Yang pertama standar aktual, dimana yang diperkirakan yang pertama itu standar aktual yang diperkirakan mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan. Standar ini merupakan estimasi yang paling dekat dengan hasil aktual. Selanjutnya nomor 2 standar normal. Ini mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi normal. Standar ini mencerminkan hasil yang menantang namun dapat dicapai. Yang ketiga standar teoretis. Itu mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi maksimum. Standar ini merupakan cita-cita yang dituju dan bukannya kinerja yang dapat dicapai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Marisa, nomor absen 4 BP 1901071010 dari kelompok 5 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Konsep Kaizen Costing.
Menurut Mulyadi, Kaizen Costing merupakan sistem akuntansi biaya yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen di dalam mengelola biayanya pada tahap produksi produk. Sedangkan menurut Supriyono, Kaizen Costing adalah perbaikan secara terus-menerus yang didukung proses pengurangan biaya dalam tahap pemanufakturan produk yang sudah ada. Jadi, Kaizen Costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinue produk. Hubungan antara perhitungan biaya berdasarkan target dan Kaizen adalah harga diasumsikan stabil atau menurun pada perusahaan-perusahaan yang sesuai menggunakan perhitungan biaya berdasarkan target karena persaingan yang ketat dalam harga, kualitas, dan fungsionalitas produk. Dasar penerapan Kaizen Costing. Menurut Supriyono, penerapan biaya Kaizen digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, aktivitas-aktivitas yang diimplementasikan pada kinerja sesungguhnya Kaizen jika terjadi perbedaan antara biaya sesungguhnya dan biaya target cukup besar setelah produk baru diselesaikan selama 3 bulan. 2. Aktivitas-aktivitas lainnya yang diimplementasikan secara berkesinambungan setiap periode untuk mengurangi perbedaan antara laba target dan laba taksiran dan dengan demikian untuk mencapai biaya yang diperkenankan. Sasaran penerapan Kaizen Costing. Menurut Amin, sasaran Kaizen Costing yaitu dengan berusaha secara berkesinambungan menghasilkan produk dengan mutu yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Karakteristik Kaizen Costing. Yang pertama, Kaizen melibatkan penerapan standar dan kemungkinan terus meningkatkan standar ini untuk mencapai perbaikan berkelanjutan jangka panjang. Yang kedua, fokus utamanya adalah menghilangkan pemborosan, meningkatkan proses dan sistem dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, praktek ini melibatkan semua karyawan dan semua bidang bisnis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Katrina Yusman, BP 1901071007. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tujuan dan keuntungan Kaizen Costing. Adapun tujuan dan keuntungan Kaizen Costing, yang pertama yaitu menghindari biaya yang tersembunyi yang berasal dari 7 pemborosan atau 7 waste dalam proses produksi. Selanjutnya, memberikan nilai tambah pada operasional produksi sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dengan biaya terendah dan memperpendek waktu pengiriman kepada pelanggan. Yang ketiga, dapat melakukan perubahan dalam waktu yang relatif singkat dan biaya yang rendah. Selanjutnya, Kaizen bukan hanya mengidentifikasi proses-proses yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, tapi juga melakukan evaluasi terhadap prosedur dan standarisasi pekerjaan yang telah ada ataupun menetapkan standar baru dalam pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara standar costing dengan Kaizen Costing. Yang pertama, perbedaannya terdapat pada konsep sistem. Pada biaya standar costing memakai konsep sistem pengendalian biaya, sedangkan Kaizen Costing memakai konsep sistem pengurangan biaya. Yang kedua, pada standar costing memakai asumsi kondisi proses produksi sekarang, sedangkan Kaizen Costing memakai asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Selanjutnya, standar costing memenuhi standar biaya kinerja, sedangkan Kaizen Costing mencapai target pengurangan biaya. Lanjut, standar costing memiliki standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan, sedangkan Kaizen Costing mencapai target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Selanjutnya,
Standar costing memiliki analisis varians biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual, sedangkan kajian costing analisis varians biaya mencakup target biaya kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Selanjutnya, standar costing menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi, sedangkan kajian costing menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target kaizen apabila tidak tercapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara target costing, standar costing, dan kaizen costing. Biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang, yang didasarkan atas proses dan teknologi standar. Standar berperan sebagai benchmark atau ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Biaya target menunjukkan standar penggerak pasar. Harga pasar kompetitif sampai markup yang dikurang markup yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan. Biaya standar menunjukkan standar penggerak teknis. Biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah markup yang diinginkan sama dengan harga pasar uang diinginkan. Perbedaan lainnya adalah kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produksi, dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal, sedangkan biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that